Ya, langkah kebijakan Bank Indonesia dalam menaikkan suku bunga acuannya menjadi 6,25% pada Rabu lalu membuat terkejut sejumlah pihak tidak terkecuali para pelaku pasar. Karena memang mayoritas konsensus pada sebelumnya memproyeksi bahwa Bank Indonesia akan kembali menahan suku bunganya walau terdesak kondisi pelemahan rupiah yang ada. Tapi siapa sangka ternyata Bank Indonesia memberikan kejutan, yakni menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin setelah sekian lamanya Bank Indonesia mempertahankan suku bunganya di level 6%. Apakah cara ini menjadi cara yang cukup manjur untuk melawan kedikdayaan dolar Amerika Serikat di hadapan rupiah? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam BI Rate tak selalu jadi obat rupiah, ini buktinya. Nah, sebelum menunjukkan begitu ya terkait bukti-bukti terkait BI Rate sebetulnya tidak begitu manjur atau bukan menjadi obat yang manjur bagi pelemahan rupiah. Mencermati pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, memang tidak dipungkiri rupiah berada dalam tren pelemahan saat ini. Karena memang dilihat secara year to date rupiah sudah melemah sebesar 4,78% secara year to date atau berada di level 16.200-an per $1 Amerika Serikat. Padahal sehari sebelumnya Bank Indonesia telah melakukan intervensinya dengan menaikkan suku bunga dengan harapan rupiah rebound dan kembali menguat. Namun nyatanya sehari pasca Bank Indonesia menaikkan suku bunga justru rupiah betah di zona pelemahan. Maka dari itu, narasi-narasi peluang Bank Indonesia akan kembali menaikkan suku bunganya di periode selanjutnya pun menjadi lebih santer terdengar saat ini. Padahal dengan naiknya suku bunga tentu akan menimbulkan sejumlah perubahan, terkhusus dampak-dampak yang timbul di elemen masyarakat dari segi aktivitas ekonomi mereka pada sehari-harinya. Apa saja dampak tersebut sehingga kenaikan suku bunga dinilai akan membuat kantong warga RI jadi kering? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita lihat BI Rate naik bikin warga RI menangis, kenaikan suku bunga tentu akan lebih terasa bagi masyarakat atau Anda-Anda yang memiliki cicilan di perbankan atau bisa dikatakan sebagai debitur. Para debitur pun memiliki potensi akan terkena floating bunga kredit atas kondisi naiknya suku bunga Bank Indonesia. Jadi jelas begitu ya, tentunya naiknya suku bunga akan berdampak pada naiknya angka cicilan Anda atau cicilan para debitur. Lalu dengan naiknya suku bunga pun akan membuat harga sejumlah barang tentunya mengalami peningkatan dari hal ini. Karena memang beban produksi perusahaan atau produsen pun menjadi lebih besar di kondisi suku bunga yang cukup tinggi. Apalagi dari sisi masyarakat yang tentunya memiliki bisnis ataupun usaha, mereka pun pasti dihadapkan dengan daya beli yang menjadi menurun akibat suku bunga yang tinggi atau di era suku bunga yang tinggi saat ini memaksa daya beli pun menjadi turun dan masyarakat memilih untuk menyimpan dananya di bank, menahan aktivitas belanja hingga kurun waktu tertentu. Kalau sudah begini, ya tentunya bisa dikatakan banyak pula masyarakat kita yang menahan aktivitas berlibur mereka juga, alias tidak jadi piknik atau lupakan piknik. Karena menurut mereka pastinya menabung menjadi jalan ninja saat suku bunga naik tidak terhingga. Lalu mencoba merefleksikan kondisi ini terhadap prospek pergerakan indeks harga saham gabungan secara sektoral. Kira-kira sektor apakah yang dirugikan dari kenaikan suku bunga? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, saham-saham yang tentunya dirugikan atau secara sektoral saat suku bunga naik terdapat 3 sentimen begitu ya, atau 3 sektor yang paling diamati bagi para pelaku pasar yang sangat sensitif terhadap pergerakan ataupun kenaikan suku bunga yang ada. Bicara mengenai sektor tentu ada sektor teknologi yang kini juga menjadi sektor paling sensitif terhadap dari naiknya suku bunga Bank Indonesia. Mengapa demikian? Karena mayoritas perusahaan di sektor ini sangat dekat sekali dengan pinjaman kredit perbankan untuk melakukan developing model bisnis mereka. Maka dari itu, saat suku bunga mengalami kenaikan, tentunya sektor teknologi menjadi sektor yang sangat dirugikan karena memang makin terbebani dengan bunga kredit yang makin tinggi dan juga menjulang ke depannya. Sama halnya dengan properti dan juga konstruksi begitu ya, sama halnya dengan teknologi juga yang juga menjadi sektor-sektor yang kurang menarik atau kurang semeringah apabila suku bunga naik. Karena memang konsumsi atau daya beli yang rendah akan turut memberikan dampak tersendiri pada kinerja perusahaan menghadapi tantangan di era suku bunga tinggi ini. Lalu apakah dengan menaikkan suku bunga seraya membuat rupiah perkasa di hadapan dolar Amerika Serikat? Kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, tentunya ada fakta dan juga data unik terkait rupiah sering keok usai Bank Indonesia menaikkan BI rate-nya atau suku bunganya. Nah, seharusnya secara prinsip rupiah akan kembali menguat apabila suku bunga naik karena memang yield dari obligasi atau SBN akan menjadi lebih menarik di mata investor dan diharapkan ada capital inflow juga terjadi mengerek untuk penguatan rupiahnya. Tapi nyatanya bisa kita lihat di sini secara historis dengan naiknya suku bunga justru tidak berdampak pada penguatan rupiah atau malah rupiah melemah sehari pasca Bank Indonesia melakukan kenaikan suku bunga. Nah, kita lihat di sini data menunjukkan bahwa kita lihat atau kita runut begitu ya dari bulan April 2004 yang mana satu hari setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga justru rupiah melemah di 0,34%. Kita lihat lagi di bulan 10 atau bulan Oktober 2023 yang mana satu hari setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga yaitu rupiah juga mengalami pelemahan sebesar 0,38%. Begitupun dengan bulan 12 di tahun 2022, sehari setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, rupiah juga melemah tipis di 0,06%. Nah, ini adalah tanda-tanda begitu ya, bahwa memang untuk menaikkan suku bunga, ternyata juga tidak seraya membuat rupiah kita menjadi menguat terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Walaupun memang juga dijelaskan bahwa apabila Bank Indonesia tidak melakukan kebijakan kenaikan suku bunga, tentunya rupiah bisa saja berpotensi terpuruk atau terjerembab lebih dalam lagi dari posisi yang ada saat ini. Maka dari itu, dari kondisi ini, pemerintah juga turut memikul beban yang cukup berat akibat menguatnya indeks dolar Amerika Serikat yang membuat rupiah bertukuk lutut di hadapan dolar Amerika Serikat. Semoga kita doakan solusi dan juga langkah tepat dalam menyikapi kondisi ini pun bisa dilakukan secara jeli oleh pemerintah agar memang kebijakan menjadi tepat dan juga mampu menjaga stabilitas moneter di dalam negeri.